Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 28 Maret 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami berbahagia di pagi hari ini kami dapat memuji nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, agar kami tidak hanya membaca dan mendengarkan, tapi kami juga boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 49 ayat 17-21. Mazmur pasal 49 ayat 17-21. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu bahagia tak selalu memerlukan hal yang sempurna. Bahagia tak selalu memerlukan hal-hal yang sempurna. Bapak Ibu, tentu hidup bahagia itu menjadi dambaan setiap orang. Saya dan saudara tentu juga sama memiliki dambaan untuk hidup bahagia. Mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita itu adalah satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang kita memiliki ukuran sendiri-sendiri tentang kriteria apa yang menyebabkan kita bisa mengalami kebahagiaan. Seorang yang bernama Sherry Benton, pendiri dan kepala bagian sains sumber terapi online dari Colorado, mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat diartikan sebagai perasaan puas terhadap hidup kita. Jadi kalau kita merasa sudah senang, berpuas dengan kehidupan kita, maka sesungguhnya menurut Sherry Benton kita sedang menikmati kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu lebih merupakan keterampilan yang dapat kita kerjakan dalam setiap hari. Ketika kita dapat mengolah secara aktif pikiran kita, keyakinan kita, koneksi kita untuk membuat kita merasa baik. Kita merasa baik, kita bisa menikmati kehidupan kita. Maka pada saat itu sebetulnya kita sedang menikmati kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak memerlukan hal-hal yang sempurna. Maksudnya, kebahagiaan itu harus bersumber dan berasal dari dalam diri kita. Kebahagiaan itu bukan didasarkan oleh faktor-faktor eksternal yang ada di luar diri kita. Sehingga ketika kita seringkali cenderung mengejar apa yang ada di luar diri kita, justru seringkali itu yang membuat kita merasa kurang bahagia. Karena itu semakin sederhana kebutuhan kita, semakin sederhana kebutuhan seseorang akan kebahagiaan, maka semakin besar seseorang itu akan mewujudkan dan memperoleh kebahagiaannya. Contoh, ada seorang konglomerat India yang bernama Mahesh Savani. Ia memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Mahesh ini telah menolong banyak sekali pasangan muda dengan membiayai pernikahan mereka. Dalam masyarakat India ternyata ada istiadat tentang perkawinan berkaitan dengan mahar, ternyata bukan dibayar oleh pihak laki-laki, tetapi ternyata dibayar oleh pihak perempuan. Maka satu ketika Mahesh ini mendapati ada stafnya yang meninggal dan dia punya anak gadis, dan stafnya yang meninggal ini belum sempat menikahkan anak gadisnya itu. Maka terjadi sebuah kesedihan karena anak gadisnya itu tidak bisa menikah karena tidak bisa memenuhi mahar yang harus ia berikan. Maka saat itu Mahesh dengan kemurahan hatinya tergerak untuk membayarkan mahar itu. Ia menjadi ayah angkat bagi setiap perempuan yatim yang orang tuanya meninggal dan tidak bisa membayarkan mahar itu. Dan sejak tahun 2008 sudah banyak pasangan muda yang menikah, yang perempuannya, yang notabene adalah anak-anak yatim, tidak memiliki orang tua, dan Mahesh ini menjadi orang tua angkatnya. Bagi Mahesh, harta yang banyak bukanlah penjamin kebahagiaan. Ia mengatakan kebahagiaan yang sejati hadir saat ia ikhlas berbagi dengan orang yang membutuhkan itu. Saudara-saudara, ketika kita membaca Mazmur 49, kita diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu dihadirkan saat orang hidupnya tidak terfokus dan tidak dikuasai oleh penguasaan harta duniawi.
Harta kekayaan bukanlah penjamin hidup kita. Harta kekayaan yang banyak sekalipun tidak bisa menyelamatkan hidup seseorang, melepaskan ia dari ancaman maut yang bisa datang kapan saja. Kematian membuat manusia sadar bahwa manusia paling kaya sekalipun akan tidak berdaya, lemah dan rapuh menghadapinya. Bahkan pemazmur di ayat 21 menyamakan manusia yang tidak memiliki hikmat, tidak memiliki pengertian, tidak memiliki kesadaran, disejajarkan, disamakan dengan binatang. Manusia seperti itu sungguh lemah dan tidak bisa membela dirinya. Saudara, kalau begitu, sumber kebahagiaan yang sejati itu terletak pada rasa syukur, terletak pada rasa ikhlas dan rasa berserah kepada Allah Sang Maha Pemurah, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Maha Pemurah itu yang telah berbagi kebahagiaan kepada kita dengan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan, menjadi kurban penebus dosa-dosa kita. Kita yang tadinya terancam kematian yang kekal, yang menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan yang sejati, namun di dalam Kristus kita yang tadinya terancam kematian yang kekal, kita memperoleh kembali kebahagiaan itu sebab Kristus menjadi penjamin kebahagiaan kita. Saudara, apa yang paling penting dalam hidup kita saat ini? Tentu harta bukanlah yang terpenting. Kita perlu harta benda, kita perlu harta kekayaan, tetapi bukan untuk menjadi tuan di dalam kehidupan kita, bukan menempatkan dia menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati. Seharusnya yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah ketika kita tidak kehilangan iman di dalam Kristus, sebab melalui iman itu kita bisa diselamatkan dan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Karena itu mari saya mengajak kita memaknai hidup kita dengan berbagi kepada sesama. Berbagi apa? Berbagi Kristus yang telah kita peroleh. Ingat, harta sejati itu adalah Kristus. Iman kita di dalam Kristus, bukan harta duniawi. Hidup yang berbahagia tidak selalu memerlukan hal-hal yang sempurna, tetapi hidup di dalam Kristus, memperoleh Kristus dan membagikannya kepada sesama akan membuat kita mengalami kebahagiaan, dan itu akan menyempurnakan sukacita kita. Mari kita mengalami kebahagiaan yang sejati bersama dengan Kristus yang melampaui segala keadaan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Tuhan Sang Maha Pemurah, yang di dalam Kristus Yesus Engkau telah memberikan kebahagiaan yang sejati kepada kami, sebab melalui dengan pengorbanan-Mu kami boleh diselamatkan. Kami tidak terancam kematian yang kekal yang menyebabkan kami berduka cita, tetapi kami akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, dan pengharapan itu yang memberi kebahagiaan kepada setiap kami. Biarlah kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami, supaya kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau senantiasa boleh kami nikmati. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat GKI Batu, kami menyerahkan seluruh siapapun yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebahagiaan. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur, mereka yang ada dalam pergumulan masalah, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus,
Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.